Selamat datang kembali di Kotak Romantis, tempat di mana cerita tak hanya didengar, tapi dirasa, disik. Kita tak hanya berbicara tentang cinta yang indah, tapi juga cinta yang terlarang, tentang getar yang tumbuh diam-diam, dan pelukan yang terasa hangat. Meski tak boleh bernama, malam ini, aku ingin mengajakmu berjalan ke sebuah desa yang tenang. Di antara suara jangkrik dan lampu minyak, ada hasrat yang perlahan menyala, dan rahasia yang akan dibawa pulang dalam diam. Dengarkan dengan hatimu. Inilah KKN di Rumah Bu Lurah. Langit di atas desa Sukarimba berwarna kelabu ketika mobil sewaan yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah rumah besar di pinggir jalan desa. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan, menyambut 11 mahasiswa dari universitas Dharma Cendekia yang akan menjalani kuliah kerja nyata selama 2 bulan. Di antara mereka, ada satu sosok yang tampak lebih tenang, meski matanya tak bisa menyembunyikan sedikit beban. Gofar, usianya baru 23, tapi di pundaknya disematkan tanggung jawab sebagai ketua kelompok. Ia berasal dari jurusan sosiologi, dan sejak awal dipercaya sebagai penghubung antara mahasiswa dan pihak desa. Ini rumahnya besar banget ya, bisik Dila, mahasiswi manajemen, sambil melihat kebangunan 2 lantai dengan cat putih gading. Rumah siapa, Far? Tanya Farhan, si anak teknik mesin yang cerewet tapi bisa diandalkan. Gofar membaca kembali dokumen dari kampus. Katanya ini rumah pribadi milik kepala desa. Belum ditempati, dipinjamkan buat kita selama KKN. Belum selesai mereka menurunkan koper dari bagasi. Seorang pria parubaya muncul dari arah halaman. Badannya tinggi besar, mengenakan batik lengan panjang yang rapi, dengan wajah penuh wibawa. Selamat datang di Sukarimba, katanya sambil tersenyum hangat. Saya Sabari, kepala desa di sini. Mereka serempak menyalami pria itu dengan sopan. Beberapa menit kemudian, muncullah seorang perempuan dari balik pagar rumah, samping anggun dengan balutan kain, batik, dan kerudung krem. Ini istri saya, Budiah, ucap Pak Sabari memperkenalkan. Budiah tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Namun mata beningnya sempat menatap Gofar sedikit lebih lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan ketertarikan. Belum, hanya rasa ingin tahu yang nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk menyusupkan kesan ke dalam kepala Gofar. Setelah pembagian kamar dan barang selesai, malam datang dengan sunyi yang pekat. Desa itu seakan tertidur lebih awal dari kota. Cahaya lampu di rumah-rumah warga temaram, dan hanya suara malam yang menenangkan. Gofar duduk di beranda rumah yang akan jadi tempat tinggalnya 2 bulan ke depan. Angin meniup rambutnya perlahan, dan ia teringat kembali pada tatapan Budiah. Bukan karena cantiknya, meski memang wajah wanita itu memiliki daya pikat yang tenang, melainkan karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang mengendap, diam-diam, menunggu waktu untuk tumbuh. Pagi-pagi di desa Sukarimba selalu terdengar seperti doa yang dibisikkan alam. Udara masih bersih, suara ayam bersahut-sahutan, dan cahaya matahari menelusup perlahan dari celah pepohonan. Gofar berdiri di halaman, mengenakan kaos dan celana lapangan, membawa buku catatan kecil. Ia sedang menyiapkan jadwal kegiatan kelompok untuk hari itu, sosialisasi sanitasi di posyandu, survei lahan pertanian, dan diskusi malam dengan warga. Kelompoknya terdiri dari 10 orang. Rena si pemalu dari seni rupa, Dila yang cekatan, Farhan si humorist, Lala yang gemar memasak, dan beberapa lainnya dari berbagai jurusan. Sebagai ketua, Gofar harus sering berhubungan dengan Pak Sabari. Pria itu cukup terbuka dan suka berdiskusi, tapi yang justru lebih sering dilibatkan adalah Budiah. Mau saya bantu siapkan kopi, Mas Gofar? Tanya Budiah suatu pagi saat ia mampir ke balai desa. Saya yang seharusnya bantu ibu, jawab Gofar sambil tersenyum. Mereka bicara tentang program desa, tentang kondisi ekonomi warga, tentang ibu-ibu PKK yang ingin membuat produk olahan dari pisang. Tapi di sela-sela pembicaraan formal itu, terselip jeda-jeda yang terasa ganjil. Jeda yang ditingkahi oleh tatapan mata yang tak sengaja bertemu, oleh senyum yang terlalu pelan, dan oleh gerakan tangan Budiah yang sesekali membenarkan kerudungnya dengan cara yang terlalu anggun untuk tak diperhatikan.
Soher saat Gofar dan teman-temannya membersihkan gudang yang akan dijadikan perpustakaan desa. Ia melihat Budiah berdiri di dekat pagar. Ia tampak mengamati mereka dari kejauhan. Tatapan mereka bertemu sebentar. Budiah mengangguk pelan. Gofar balas tersenyum, lalu buru-buru memalingkan wajah. Merasa dadanya hangat untuk alasan yang tak ia pahami. Malam itu, saat listrik padam karena hujan lebat, Gofar memutuskan pergi ke rumah Pak Sabari untuk menyerahkan draft laporan. Ia pikir rumah itu pasti punya genset. Dan dari dalam rumah, cahaya kuning lampu minyak menari lembut di dinding. Pak Sabari sedang ke kecamatan, Mas. Belum pulang, ujar Budiah setelah membuka pintu. Ia mengenakan daster panjang dengan motif bunga lembut. Rambutnya sebagian terurai. Wajahnya hanya disorot remang lampu, tapi cukup untuk membuat waktu terasa melambat. Masuk, hujannya deras. Gofar masuk, rumah itu hangat. Tenang, ia duduk di ruang tamu, menunggu laporan ditandatangani esok hari. Budiah datang membawa teh hangat. Ia duduk di kursi seberang, tapi jarak mereka terasa terlalu dekat. Mereka tidak banyak bicara, hanya sesekali mata bertemu, lalu buru-buru menjauh. Seperti dua orang yang sadar bahwa sesuatu sedang tumbuh, tapi pura-pura tak melihat. Hujan masih deras di luar, tapi di dalam, hujan yang lain mulai turun pelan-pelan. Hujan yang mengguyur batin dan mekar jadi rasa. Hari-hari berlalu seperti desir angin yang tak terdengar, tapi terasa. Program demi program mulai berjalan. Kelompok KKN Gofar disambut baik oleh warga, dan kebersamaan mereka mulai menciptakan ritme yang menyatu dengan kehidupan desa. Tapi di antara semua aktivitas itu, ada sesuatu yang bergerak secara sembunyi-sembunyi. Perlahan, seperti embun yang menetes satu-satu di ujung daun, dan embun itu bernama dia. Suatu siang, ketika Gofar datang ke rumah Pak Sabari untuk mengurus izin pelatihan wirausaha ibu-ibu desa, ia mendapati Budiah sendirian di ruang tengah, sedang menata kain batik untuk dijadikan sampel kerajinan. Udara siang itu lengang, dan aroma kayu kering dari lemari tua terasa menenangkan. Mas Gofar, ucapnya lembut, boleh tolong bantuin ibu bentang kain ini? Gofar mendekat. Tangan mereka bersentuhan saat membentangkan ujung kain. Hanya sekejap, tapi sentuhan itu seperti api kecil yang menyulut udara. Mereka terdiam, tapi keheningan itu bukan karena canggung, melainkan karena detik itu. Keduanya ada sesuatu yang mulai bergeser dari batas semestinya. Masih ada waktu istirahat? Tanya Budiah pelan. Sarik, kalau begitu, duduk saja sebentar. Capek kan? Gofar duduk di sofa. Budiah menyeduh teh dan datang kembali dengan 2 cangkir. Ia duduk di sampingnya. Tak terlalu dekat, tapi tak juga jauh. Jarak yang cukup untuk membiarkan aroma tubuhnya menyusup, mengusik ketenangan Gofar. Ibu sering merasa sepi, ucapnya tiba-tiba. Gofar menoleh. Tapi semua orang kenal ibu. Iya, tapi sepi tidak selalu soal jumlah orang. Kadang, soal rasa yang tak bisa disampaikan. Mata mereka bertemu. Pandangan itu terlalu lama, terlalu dalam. Ada desir yang menjalar pelan-pelan di dada Gofar, menciptakan gelombang kecil yang mengubah arah angin. Tanpa mereka sadari, Gofar menyentuh tangan Budiah. Awalnya perlahan, ragu, tapi Budiah tidak menariknya. Ia justru menutup jemarinya di atas tangan. Gofar hening. Tak ada suara kecuali detak jam tua di dinding. Saya gak tahu kenapa saya melakukan ini, bisik Gofar. Nadanya tercekat, dan aku tidak tahu kenapa tidak menghentikannya. Tapi sebelum bibir mereka bertemu, suara motor terdengar dari halaman. Mereka saling menjauh secepat kilat. Pak Sabari pulang. Gofar bangkit berdiri, dan Budiah segera berdiri juga, menata wajahnya seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Gofar tahu, dan Budiah tahu, batas telah diusik, dan sekali dilanggar, rasa itu tak akan pernah kembali seperti semula. Malam di desa Sukarimba datang dengan sunyi yang panjang. Listrik kembali padam karena hujan sore yang menyapu tiang-tiang kayu tua. Di rumah tempat kelompok KKN tinggal, teman-teman Gofar sudah lelap setelah seharian beraktivitas. Beberapa tidur berjejer di ruang tamu, sebagian lagi di komar-komar yang sempit tapi cukup nyaman. Gofar tak bisa tidur, hatinya masih tersangkut di satu ruang, di satu wajah. Ia tahu ia sedang bermain dengan api, tapi entah kenapa hangatnya begitu menggoda. Dan malam ini ada sesuatu yang membuat langkahnya pelan-pelan
menjauh dari rumah menuju tempat yang sama. Sekali tak seharusnya ia datangi. Rumah Pak Sabari tampak sunyi. Hanya nyala lampu minyak dari balik tirai jendela yang menunjukkan bahwa seseorang masih terjaga. Gofar mengetuk pelan, pintu terbuka, dan di ambangnya berdiri Budiah. Rambutnya terurai sebagian. Ia mengenakan daster tipis berwarna biru tua. Cahaya lampu minyak di ruang tamu membingkai wajahnya, menciptakan bayang-bayang samar yang justru memperindah garis pipi dan lehernya. Mereka tak bicara, tak ada sapa, hanya sepasang mata yang saling memahami. Dan pintu pun ditutup perlahan. Di dalam, keheningan terasa lebih mencekam daripada badai. Tapi di antara dua manusia itu, hasrat bicara dalam diam. Gofar mendekat, dan Budiah tidak menjauh. Mereka berdiri berhadapan, sangat dekat, hingga hembusan napas bisa saling dirasa. Jari-jari Gofar terangkat, menyentuh pipi Budiah, lembut, seolah menyentuh mimpi. Perempuan itu memejamkan mata, membiarkan sentuhan itu menelusuri garis rahangnya, turun ke leher, lalu berhenti di tulang selangka. "Aku takut," bisik Gofar. "Aku lebih takut lagi," jawab dia. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tapi kenapa kita tetap di sini?" "Karena malam ini terlalu sunyi untuk kita saling menyangkal." Dan di detik berikutnya, bibir mereka bersatu, tak tergesa, tapi juga tak bisa dihentikan. Ciuman itu bukan sekadar pelampiasan, tapi semacam kelegaan yang lama ditahan. Nafas mereka beradu, tubuh mereka saling mendekap. Dia menggenggam tangan Gofar dan menariknya pelan ke ruang tengah, di mana lampu minyak menyala temaram di atas meja kecil. Ia duduk di tikar rotan, dan Gofar mengikutinya. Bibir mereka bertemu lagi. Kali ini lebih dalam, lebih rakus, tapi tetap dalam ritme yang tenang dan lembut. Tangan Gofar menyusuri lengan dia, lalu bahunya, lalu perlahan menggenggam pinggang perempuan itu, seakan tak ingin melepaskan. Tubuh mereka saling mendekat, menyatu dalam pelukan yang sunyi, namun penuh ledakan di dalamnya. Gofar menciumi leher dia dengan gerakan perlahan, seperti membaca sebuah puisi dengan lidah. Setiap helaan nafas perempuan itu menjadi nyanyian, samar dan lembut, membuat tubuhnya bergetar dalam kendali perasaan yang mulai lepas. Mereka mencintai dalam diam, di bawah cahaya minyak yang bergoyang pelan. Tak ada suara selain desir kain dan detak jantung yang berpacu. Sentuhan mereka adalah bahasa, dan malam itu menjadi saksi bagi cinta yang tak boleh ada nama. Lama kemudian, mereka hanya terbaring, saling memeluk dalam keheningan. Gofar menyandarkan wajahnya di bahu Budiah, menghirup aroma tubuhnya yang hangat. "Kita akan terluka," ucap Budiah lirih. Gofar memejamkan mata. Tapi untuk malam ini, biarkan kita menjadi pelarian satu sama lain." Ia mengecup pelipis Budiah. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tapi di tubuh dan hati mereka telah menyatu dalam rasa yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan dan disesali nanti. Perlahan, ciuman mereka menyatu di antara uap air dan aroma nasi yang belum matang. Di tengah dapur yang sempit itu, tubuh mereka saling merapat. Gofar mencium leher Budiah, lembut, seakan menyusuri peta kerinduan. Dia menengadahkan kepala, membiarkan setiap sentuhan menjadi semacam doa yang dikhianati. Kain yang membalut tubuh dia mulai terjatuh perlahan, dan Gofar memeluknya erat, dengan kelembutan seorang lelaki yang tahu ia tak boleh, tapi terlalu ingin. Mereka berdua tenggelam dalam dekapan yang lebih dalam dari sekadar rindu. Tubuh mereka menyatu di antara bumbu dapur dan aroma cinta yang tak halal. Dia berbisik di telinga Gofar, "Bawalah aku," seolah dunia tak akan tahu. Dan Gofar melakukannya dengan penuh kehati-hatian, tapi juga hasrat yang tak terbendung. Mereka mencintai seperti dua orang yang tahu ini akan berakhir. Justru karena itulah mereka menikmatinya sepenuh hati, tak terburu-buru, tak tergesa, hanya ingin mengabadikan detik yang tak mungkin kembali. Usai, mereka duduk di lantai dapur. Tubuh masih saling bersandar, napas tersisa di udara. "Dosa ini akan kita tanggung sendiri," ucap dia lirih. Gofar menggenggam jemarinya. "Kalau kau yang menemaniku dalam dosa, aku rela." Suara ayam jantan dari kejauhan mengingatkan mereka bahwa pagi sudah meninggi dan hari tak bisa menunggu cinta yang tersembunyi. Mereka berpakaian, menata kembali wajah masing-masing, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi dari dalam, tubuh mereka tahu, rasa
mereka tahu, dan dosa itu kini terasa lebih nyaman daripada hidup yang biasa-biasa saja. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasanya bagi yang tak tahu. Program desa berjalan, masyarakat antusias, dan kelompok KKN mulai terbiasa dengan ritme kehidupan pedesaan yang sunyi tapi menenangkan. Namun di balik semua itu, di antara ruang dan waktu yang tak terlihat oleh mata publik, Gofar dan Diah semakin terperangkap dalam dunia kecil. Mereka dunia yang hanya bisa mereka masuki saat dunia lain sedang berpaling. Setiap percakapan di antara mereka kini terasa seperti puisi yang ditulis di udara. Setiap sentuhan, sekilas pun, menyisakan getar panjang yang tak mudah reda. Mereka sudah berhenti mencari alasan, yang tersisa hanya keinginan untuk menikmati tiap detik yang masih bisa dicuri dari kehidupan nyata yang tak berpihak pada cinta mereka. Sore itu, matahari nyaris tenggelam di balik bukit kecil. Udara lembab dan awan jingga mewarnai langit dengan keindahan yang dayem-dayem menoyet. Gofar datang, dayem-dayem, ke Rama, Pak Sabari, yang ia tahu sedang bermalam di kecamatan karena urusan penting. Dia sudah menunggunya. Ia membuka pintu dengan langkah pelan, mengenakan gaun tidur panjang berwarna gading yang tampak rapuh di bawah cahaya senja. Wajahnya tak berhias, tapi ada cahaya damai di matanya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meraih tangan Gofar dan menggenggamnya erat, seolah ingin memastikan bahwa laki-laki muda itu benar-benar nyata, benar-benar datang padanya. Mereka duduk di ruang belakang, di dekat jendela yang menghadap kebun. Senja masuk lewat kaca, menggambar bayangan tubuh mereka di lantai. Dia bersandar di dada Gofar. Suaranya bergetar saat berkata, "Kalau ini terakhir, aku ingin mengingat baumu, rasamu, seluruhmu." Gofar memeluk tubuh Diah dari belakang, mencium pundaknya perlahan. "Aku belum siap kehilanganmu." Dia berbalik dan menatapnya. Mata mereka saling bicara, lebih jujur dari semua kata. Lalu bibir mereka bertemu. Kali ini tak ada ragu, tak ada ketakutan. Ciuman mereka dalam, panjang, penuh kerinduan dan kehilangan yang belum terjadi, tapi sudah terasa. Tubuh mereka menyatu di bawah cahaya senja. Dia memegang wajah Gofar, seolah ingin memastikan ia menghafal setiap garisnya. Gofar membelai rambut dia, menelusuri lehernya dengan kecupan lembut yang membuat tubuh perempuan itu bergetar. Gaun dia melorot perlahan, kulitnya hangat dan harum, menyambut setiap sentuhan dengan desahan yang ditahan. Mereka mencintai dengan pelan, tanpa terburu-buru, seolah waktu telah berhenti. Nafas mereka berpadu, tangan saling menggenggam erat. Setiap inci tubuh yang disentuh, setiap gerakan yang terjadi di antara mereka adalah perayaan dari luka yang akan mereka terima nanti. Tapi malam itu, mereka memilih untuk membiarkan rasa mendominasi. Mereka tak peduli lagi soal apa yang benar, hanya ingin saling menjadi rumah. Mereka mencintai di bawah langit yang berubah warna, hingga malam datang dengan gelap yang pekat. Di luar, jangkrik bernyanyi dan angin menggesekkan dedaunan. Tapi di dalam, tubuh mereka saling membisikkan janji yang tak pernah bisa ditepati. Setelahnya, mereka berbaring dalam pelukan panjang yang hening. Gofar membelai punggung Diah perlahan, dan perempuan itu menutup matanya, menahan air yang mulai menggenang. "Aku ingin ini tidak pernah selesai," bisik dia. "Aku juga," jawab Gofar. "Tapi takdir bukan punya kita." Lama mereka diam, hanya suara jantung yang saling menguatkan. Dan di malam itu, mereka belajar bahwa mencintai seseorang yang tak boleh dimiliki adalah luka paling indah yang bisa dirasakan manusia. Hari terakhir KKN tiba dengan ironi. Langit sangat cerah, seolah alam semesta menertawakan luka yang mulai menyusup di balik senyum dan tawa para mahasiswa yang bersiap pulang. Rumah yang mereka tempati telah bersih. Koper-koper tersusun rapi di ruang depan, dan sisa makanan dibagi pada warga sekitar. Gofar sibuk menertawakan canda teman-temannya, tapi matanya terus mencari satu sosok. Dia tahu waktu yang mereka punya telah habis. Tak akan ada lagi senja di ruang belakang. Tak akan ada lagi pelukan di dapur yang wangi kayu. Yang tersisa hanya kenangan dan mungkin luka panjang yang akan ia bawa pulang. Menjelang siang, Gofar berpamitan pada warga, lalu berjalan ke rumah Pak Sabari. Jantungnya berdetak keras. Setiap langkah seolah menuntunnya ke akhir. Sebuah mimpi yang terlalu indah untuk dibangunkan. Dia membuka pintu. Wajahnya tenang,
Tapi mata itu tak bisa menyembunyikan kabutnya. Sudah mau berangkat? Tanyanya pelan. Gofar mengangguk. Dia menarik napas panjang. Terima kasih sudah membuatku merasa hidup kembali. Gofar menatapnya lekat-lekat. Aku tidak akan melupakan apapun. Dan dia tersenyum. Tapi kamu harus melanjutkan hidupmu. Dan aku akan kembali menjadi perempuan yang dikenal orang sebagai istri kepala desa. Mereka berdiam. Dunia seolah hening hanya untuk mereka berdua. Lalu, perlahan, dia membuka tangannya. Gofar melangkah, memeluknya dengan seluruh tubuh dan jiwanya. Pelukan itu bukan sekadar salam perpisahan, tapi tempat terakhir bagi rasa yang tak sempat selesai. Mereka berdiri cukup lama. Tak hanya mendengarkan detak satu sama lain. Ketika Gofar melepaskan pelukan itu, matanya basah. Jika suatu hari aku datang ke desa ini lagi, kita akan menjadi orang asing yang saling mengenang. Potong dia lembut. Gofar menunduk. Ia mengecup dahi dia untuk terakhir kali. Lalu berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh. Dan di balik pintu yang tertutup, dia menangis dalam diam. Gofar kembali ke kota. Hidup kembali berjalan. Tapi tidak benar-benar seperti dulu. Ada yang hilang, ada yang menggantung di antara ruang-ruang hening yang tak bisa dijelaskan. Di kelas, saat mendengar nama desa, jantungnya berdegup. Saat mencium aroma pandan dari dapur kampus, ingatannya melayang. Bahkan hujan malam pun kini punya makna lain, seperti pintu yang membawa kembali bayang-bayang, tubuh dan suara perempuan yang mengajarinya tentang cinta dan dosa. Ia tak pernah menghubungi dia lagi, tak pernah berani menulis pesan, bahkan sekadar menanyakan kabar. Tapi dalam diam, ia tahu rasa itu belum mati, hanya tersimpan rapi di tempat terdalam hatinya, tempat yang tak bisa dimasuki siapapun. Dan ia kembali menjalankan hidupnya sebagai istri kepala desa. Setiap pagi, ia menyapu halaman, menyeduh kopi untuk suaminya, dan tersenyum pada warga yang lewat. Tapi di dalam dadanya, ada sebuah ruang yang ia kunci rapat, ruang yang menyimpan bayangan seorang mahasiswa muda yang pernah membuatnya merasa muda, merasa diinginkan dan dicintai tanpa syarat. Setiap malam, saat sunyi datang, dia memejamkan mata. Ia tak berdoa untuk dilupakan. Ia hanya berharap semesta memberi mereka ampunan atas hangat yang pernah mereka bagi. Hangat yang tak boleh bernama. Sahabat kotak romantis, terkadang cinta tidak hadir untuk dimiliki. Ia datang untuk dikenang, untuk mengisi celah yang tak bisa diisi oleh siapapun. Lalu pergi pelan-pelan, meninggalkan kita dengan dada yang penuh, bukan oleh luka, tapi oleh rasa. Jika kamu pernah mencintai dalam diam, atau pernah jatuh hati pada yang tak boleh dimiliki, semoga kisah ini menyentuh sisi paling lembut dari hatimu. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Selam hangat dari suara yang mengerti sunyimu.